Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih satu pertanyaan fundamental banget di dunia bisnis. Apa sih sebenarnya strategi itu? Kita ambil acuannya langsung dari pemikiran Michael Porter di buku On Competition, fokus di bab 2. Mungkin Anda lagi siapin bahan rapat penting atau ya sekedar penasaran aja gitu, kenapa sih ada perusahaan yang bisa sukses banget, tapi yang lain kayaknya gitu-gitu aja. Nah, misi kita sekarang gali inti bab ini biar bisa bedain mana yang beneran strategi, mana yang cuma ya sibuk kerja aja. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Ya, tepat sekali. Bab ini penting banget karena banyak banget salah kaprah soal strategi. Porter itu langsung nunjuk masalah utamanya. Banyak perusahaan kejebak kompetisi yang malah saling ngerugiin. Bukan karena persaingannya berubah total atau gimana, tapi lebih karena mereka gagal bedain antara efektivitas operasional sama strategi. Nah, ini titik awalnya nih. Penting buat Anda pahami. Tunggu deh, jadi kalau kita usaha lebih efisien, lebih cepat, kualitas lebih bagus, itu malah bisa jadi jebakan gitu. Bukannya itu ya yang selalu diomongin di mana-mana? Ini soal ngelakuin aktivitas yang sama kayak pesaing, tapi caranya lebih baik. Pakai best practices lah, mau itu TQM, benchmarking, re-engineering, apa aja deh. Tujuannya ningkatin produktivitas, kualitas, kecepatan. Perusahaan itu kayak lomba lari menuju productivity frontier gitu. Batas kinerja terbaik saat itu. Oke, oke. Tapi masalahnya, kalau semua orang ngelakuin hal yang sama, pakai cara terbaik yang sama juga, ya kan? Iya? Ujung-ujungnya nggak ada yang benar-benar unggul secara permanen kan? Hmm. Keunggulannya cuma sementara aja, gampang ditiru. Iya, iya. Kayak lari di tempat ya, semua makin cepat tapi posisinya relatif sama aja. Porter kasih contoh juga kan, industri percetakan di AS, bahkan perusahaan Jepang yang jago banget profitnya malah turun karena semua niru cara yang sama. Persis kayak gitu. Nah, disinilah beda fundamentalnya sama apa yang disebut posisi strategis, strategic positioning. Ini bukan soal ngelakuin hal yang sama tapi lebih baik. Terus soal apa dong? Strategi itu soal berani ngelakuin aktivitas yang berbeda dari pesaing. Atau ngelakuin aktivitas yang mirip, tapi caranya itu loh, caranya beda banget. Intinya itu nyiptain keunikan yang bisa dipertahankan, kasih nilai lebih ke pelanggan, atau nilai yang sama tapi dengan biaya lebih rendah. Tapi caranya unik punya kita. Berani beda, dan kuncinya di aktivitas ya. Porter bilang kan, semua beda biaya atau harga itu asalnya ya dari ratusan aktivitas sehari-hari. Mulai dari cara kontak pelanggan, ngerakit produk, sampai cara ngelatih karyawan. Jadi keunggulan itu dari sistem aktivitas, bukan cuma satu dua hal aja. Nah, ini nih yang menarik banget. Gimana caranya nemuin posisi unik ini? Katanya ada 3 dasar ya. Betul. 3 dasar ini penting nih buat Anda pahami, bisa jadi sumber inspirasi. Pertama, positioning berbasis varietas, variety-based positioning. Ini fokusnya ke pilihan produk atau jasa tertentu, bukan ke segmen pelanggan. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak Jiffy Lube. Mereka fokusnya cuma ganti oli sama pelumasan aja, nggak jadi bengkel umum. Jadi mereka bisa bikin sistem aktivitas yang efisien banget khusus buat itu. Atau Vanguard di Reksadana, fokusnya ke investasi pasif yang biayanya super rendah. Jadi unggulnya karena spesialisasi di apa yang ditawarin. Oke, fokus di produk atau jasa spesifik. Yang kedua, Kayaknya ini lebih sering kita lihat deh. bisa jadi. Yang kedua itu positioning berbasis kebutuhan, needs-based positioning. Nah, kalau ini fokusnya melayani semua atau sebagian besar kebutuhan dari kelompok pelanggan. Oh, jadi targetnya grup pelanggan ya? Iya. Contohnya Bessemer Trust. Mereka khusus layani keluarga super kaya, yang kebutuhannya ya beda banget sama nasabah bank biasa. Atau yang fenomenal IKEA. Mereka kan nggak nargetin semua orang yang beli furniture. Iya, iya benar. Target mereka spesifik, orang muda, mau furnitur gaya tapi murah. Dan yang penting, rela nuker layanan kayak ngerakit sendiri, bawa pulang sendiri, demi harga murah itu. Nah, seluruh sistem IKEA, mulai dari desain modular, toko kayak gudang, self-service, semuanya dirancang buat ngelayanin kebutuhan unik segmen ini. Wah, IKEA itu emang contoh keren banget sih. Mereka benar-benar ngubah cara orang beli furnitur ya, cuma buat satu kelompok spesifik. Beda total. Terus, yang ketiga apa? Yang ketiga ini agak halus dikit. Positioning berbasis akses. Ini sasarannya pelanggan yang kebutuhannya mungkin mirip sama yang lain, tapi cara ngejangkau mereka itu beda, unik.
Bisa karena geografi, skala, atau faktor lain. Cara ngejangkaunya yang beda. Maksudnya? Contoh klasiknya Carmike Cinemas. Dulu mereka sengaja fokus cuma di kota-kota kecil aja, yang sering diabaikan sama jaringan bioskop gede. Nah, mereka bangun model operasi yang beda, lebih standar, biaya overhead rendah, yang pas buat ngelayanin pasar yang aksesnya beda ini. Jadi uniknya di cara nyampein layanannya. Masuk akal. Contoh Southwest Airlines yang sering disebut itu kayaknya gabungan ya. Mereka kan targetnya penumpang yang sensitif harga kebutuhan. Tapi kuncinya ada di cara mereka ngelakuinnya yang beda banget, akses dan aktivitas. Terbangnya point to point, pakai bandara sekunder, nggak ada makanan, kursi nggak pakai nomor, nggak ada transfer bagasi, pesawatnya satu jenis aja. Semua itu nyiptain sistem murah dengan waktu putar balik di bandara yang cepat banget. Maskapai tradisional nggak bisa niru tanpa ngerusak model bisnis mereka sendiri kan ya. Nah ini nih, kalau posisi unik ini sekuat itu, kenapa nggak semua pada niru aja? Ini pasti nyambung ke ide Porter soal trade-offs ya. Nah, itu dia poin krusialnya. Kenapa sih pesaing nggak gampang aja gitu niru Southwest atau IKEA? Jawabannya ada di trade-offs. Pilihan sadar yang saling meniadakan. Strategi yang bagus itu mengharuskan Anda milih untuk nggak ngelakuin hal-hal tertentu. Milih untuk nggak ngelakuin. Iya, Anda nggak bisa jadi segalanya buat semua orang. Mencoba melakukan satu hal seringkali bikin Anda nggak efisien ngelakuin hal lain. Porter bilang ada 3 alasan utama kenapa trade-off ini penting dan nggak bisa dihindari dalam strategi. Oke, kenapa kita harus milih untuk nggak? Apa aja tuh alasannya? Pertama, inkonsistensi dalam citra atau reputasi. Merek yang udah dikenal murah dan fungsional kayak sabun Ivory, misalnya, bakal susah banget kan bangun citra premium medis kayak Neutrogena? Iya juga ya? Nah, Neutrogena sendiri itu secara sadar bikin trade-off. Mereka nggak jual di supermarket, nggak sering-sering diskon gede, fokusnya di apotek sama rekomendasi dokter kulit. Citra yang dijaga ini jadi benteng buat merek lain yang mau niru. Jadi citra itu jadi semacam pagar gitu ya? Masuk akal sih. Alasan kedua kenapa trade-off penting? Kedua, ketidaksesuaian dalam aktivitas itu sendiri. Susah banget, bahkan hampir nggak mungkin, ngerancang sistem aktivitas yang bisa dukung 2 hal yang bertentangan sekaligus. IKEA nggak bisa tiba-tiba nyediain banyak staf penjualan atau layanan rakit gratis tanpa merusak model biaya rendahnya. Karena modelnya emang didesain buat self-service kan? Betul. Atau Southwest, mereka nggak bisa mulai kasih makanan mewah atau layanan transfer bagasi tanpa ngorbanin kecepatan putar balik pesawat di gerbang. Padahal itu kunci efisiensi mereka. Jadi, aktivitas buat layanan premium, misalnya, seringkali bentrok langsung sama aktivitas buat biaya super rendah. Oke. Jadi milih aktivitas A artinya secara otomatis nutup kemungkinan aktivitas B yang bertentangan. Kayak milih belok kiri yang nggak bisa belok kanan barengan. Terus alasan ketiga? Ketiga, keterbatasan dalam koordinasi dan kontrol internal. Kalau perusahaan coba jadi 2 hal yang beda secara fundamental, wah itu bakal bikin bingung di dalam. Bingung prioritasnya apa, karyawan bingung fokus kemana, cara ngukur kinerja jadi nggak jelas. Porter nyebutnya straddling, kayak duduk di 2 kursi. Straddling. Contoh gagalnya itu Continental Airlines waktu coba niru Southwest pakai Continental Light. Mereka mau jadi maskapai murah di beberapa rute, tapi tetap jadi full service di rute lain. Hasilnya, operasionalnya kacau, biaya bengkak, ya akhirnya gagal. Organisasi itu nggak bisa efektif ngejar 2 strategi yang beda arah sekaligus. Wah, jadi trade-off itu bukan kelemahan ya, malah jadi pelindung. Kayak bilang, kita jago di sini, karena kita sadar milih nggak ngelakuin itu. Ini sekaligus ngebantah mitos kalau kualitas itu gratis atau bisa dapat semua. Porter kan bilang mungkin aja ningkatin kualitas sambil nurunin biaya kalau awalnya emang nggak efisien banget. Tapi kalau udah di batas efisiensi, ya harus milih. Biaya rendah atau diferensiasi. Trade-off itu nyata. Nah, kalau udah punya aktivitas unik, udah dilindungi trade-off, gimana biar makin kuat lagi? Di sini konsep fit masuk ya. Ya, fit atau kesesuaian. Ini soal gimana berbagai aktivitas dalam strategi perusahaan itu saling nyambung dan saling memperkuat. Bukan cuma soal unggul di 1-2 aktivitas aja. Itu mah OE. Tapi gimana keseluruhan sistem aktivitas itu kerja bareng, nyiptain keunggulan yang jauh lebih gede daripada sekedar jumlah bagian-bagiannya. Fit ini bikin strategi makin susah ditiru dan makin awet. Porter bahkan bedain level-level fit. Tapi intinya, ya sinergi antar aktivitas itu. Sinergi antar aktivitas. Bukan cuma konsisten doang, tapi saling nguatin. Contohnya gimana tuh? Betul.
Level paling dasar itu konsistensi sederhana, first order fit. Ya sekedar mastiin semua aktivitas sejalan sama strategi utama. Kalau strateginya biar rendah, kayak Vanguard, ya semua aktivitasnya harus dukung itu. Ini penting buat kejelasan di dalam. Oke, itu dasarnya. Tapi yang lebih kuat lagi level kedua, di mana aktivitas saling memperkuat, second order fit. Di sini, satu aktivitas bikin aktivitas lain jadi lebih efektif. Contohnya Neutrogena tadi. Mereka pasarin produk hotel mewah, itu bantu pemasaran medisnya juga. Karena tamu yang coba, mungkin jadi nyari di apotek. Oh, jadi nyambung gitu ya? Iya, atau Big dengan pulpen murahnya. Desainnya simple, produksi massal murah, beli bahan baku agresif, pajangan gede di kasir. Semua ini kerja bareng buat dorong orang beli impulsif pulpen murah itu. Kekuatannya ada di kombinasi aktivitas yang saling dukung ini. Oke, jadi 1 tambah 1 bisa jadi 3 gitu ya efeknya. Ada level yang lebih tinggi lagi? Ada. Yang ketiga itu optimasi upaya, third order fit. Ini level paling canggih. Perusahaan ngatur dan optimalin aktivitas lintas fungsi buat hasil maksimal. Contohnya The Gap. Biar stok baju kasual dasar selalu ada di toko, itu strategi utama mereka. Mereka nggak numpuk banyak barang di toko, tapi ngisi ulang tiap hari dari gudang pusat. Wow, tiap hari. Iya, dan itu bisa jalan karena strategi barang dagangan mereka fokus ke item dasar yang lebih gampang diprediksi. Hasilnya, perputaran stok mereka jauh lebih cepat dari pesaing. Ini optimasi canggih yang libatin bagian merchandising, logistik, sama operasi toko, kerja barengan. Makin kuat ya hubungan dan saling nguatin antar aktivitas ini, Mbak Fit, makin susah banget ditiru pesaing. Mereka kudu niru seluruh sistemnya. Nggak bisa cuma niru satu fitur doang kayak desain toko IKEA atau harga murah Southwest. Bener-bener kayak jaring pengaman yang rumit ya. Tapi kalau gitu kenapa sih masih banyak perusahaan gagal milih posisi unik malah kejebak perang niru-niruan yang rugiin? Apa kata Porter soal ini? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Porter nunjuk beberapa penyebab utama. Pertama, dan ini mungkin yang paling sering, kebingungan antara efektivitas operasional sama strategi. Banyak manajer ngerasa pokoknya harus bisa semua. Kualitas terbaik, biaya paling rendah, layanan paling lengkap. Perfeksionis gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka ngelihat trade-off itu sebagai kelemahan, bukan inti strategi. Jadi, ya mereka terus aja ngejar best practice terbaru. Nggak sadar kalau semua pesaingnya juga ngelakuin hal yang sama. Akhirnya ya gitu, nggak ada yang unik. Jadi ada semacam tekanan dari dalam atau cara pikir pengen sempurna di semua hal yang malah ngehalangin strategi ya? Tepat. Penyebab kedua, dorongan buat tumbuh yang seringkali ngalahin logika strategi. Pengen tumbuh itu kan godaan besar ya. Iyalah, siapa yang nggak mau tumbuh bisnisnya? Nah, perusahaan sering tergoda nambah fitur baru, akuisisi bisnis lain, atau masuk pasar baru cuma karena kelihatannya ada peluang tumbuh gampang. Tanpa nanya dulu, ini nguatin posisi unik kita nggak sih? Cocok nggak sama sistem aktivitas kita? Padahal seringkali, fokus memperdalam posisi unik yang udah ada itu lebih untung jangka panjang daripada ngejar pertumbuhan asal-asalan yang malah bikin strategi jadi kabur. Jadi ngejar kuantitas pertumbuhan tapi ngorbanin kualitas keunikan. Masuk akal. Ada lagi? Ketiga, tekanan dari luar, terutama dari pasar modal. Analis, investor, kan seringnya fokus ke hasil jangka pendek ya. Kinerja kuartalan gitu ya? Nah, tekanan buat nunjukin pertumbuhan tiap kuartal itu bisa bikin manajer ambil jalan pintas. Misalnya, niru langkah pesaing yang lagi ngetren, atau bikin kompromi strategis yang ngorbanin keunikan jangka panjang demi angka jangka pendek. Wah, disinilah peran pemimpin jadi penting banget ya. Buat punya visi yang jelas, berani bilang enggak ke hal-hal enggak sesuai strategi itu tadi. Bikin trade-off, terus jaga disiplin, biar organisasi tetap fokus sama keunikannya, dan terus-menerus nguatin hubungan antar aktivitas. Fit, meskipun banyak godaan dari luar atau dari dalam. Anda nyimpulinya pas banget. Kepemimpinan strategis itu intinya ya bikin pilihan yang jelas dan berani. Terus, komunikasiin pilihan itu ke semua orang di organisasi, biar paham kenapa ada trade-off tertentu. Dan jaga fokus. Pemimpin harus bisa bedain agenda buat perbaikan operasional (OI) yang butuh perubahan terus, sama agenda strategi yang butuh konsistensi dan disiplin buat pertahanin posisi unik.
Dua-duanya penting, tapi agendanya beda, nggak boleh dicampur aduk. Ya, strategi sejati itu bukan cuma daftar harapan atau rencana keren di kertas. Strategi itu soal secara sadar bangun posisi unik di pasar yang kasih nilai beda dan ngewujudinnya lewat serangkaian aktivitas yang beda juga dari pesaing. Keunikan ini dijaga pakai trade-off yang jelas, berani milih nggak ngelakuin sesuatu biar bisa jago di hal lain. Dan kekuatannya dikuatin sama kesesuaian fit antar aktivitas itu yang bikin sistemnya susah ditiru. Nah, ngerti bedanya ini sama sekedar sibuk benerin operasional, itu langkah awal yang paling penting banget. Dan pemahaman ini relevan banget loh, di level manapun Anda berada. Bukan cuma buat CEO aja. Kalau Anda mimpin tim, departemen, atau bahkan startup, prinsipnya sama aja. Coba deh Anda renungkan, di mana area Anda bisa benar-benar berbeda dan nyiptain nilai unik. Pilihan sulit, trade-off apa yang perlu Anda buat pertegas bedanya itu? Gimana caranya aktivitas tim Anda bisa dirancang biar nggak jalan sendiri-sendiri, tapi saling nguatin, bikin sinergi yang bikin Anda susah disaingi. Sip, semoga kupasan tuntas kita dari bab 2 Porter ini ngasih Anda kacamata baru ya buat ngelihat dunia persaingan. Ingat, ini bukan teori doang, tapi alat berpikir praktis buat bikin pilihan yang lebih cerdas. Ya, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat di zaman sekarang ini teknologi sama best practice itu nyebarnya cepat banget. Bikin keunggulan operasional, OE, makin gampang ditiru. Apakah satu-satunya sumber keunggulan kompetitif jangka panjang yang benar-benar awet itu sebenarnya adalah kemampuan organisasi buat secara konsisten berani milih jadi beda? Dan kemudian, dengan disiplin, bangun dan pertahanin sistem aktivitas unik yang saling nguatin di sekitar pilihan itu. Bahkan ketika semua tekanan di sekitar Anda nyuruh buat ikut arus dan niru aja. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.